Malam itu, di bawah redup lampu jalan desa, Wati berdiri gelisah di sudut balai desa. Bayangan tinggi seorang pria melangkah mendekat. "Cepat masuk," bisik suara berat itu. Wati menelan ludah, menatap sekeliling, lalu menghilang ke dalam ruangan bersama Pak Kades. Wati, seorang perempuan 30 tahun, berparas ayu dengan sorot mata teduh. Istri dari Suratman, seorang petani, sekaligus ketua RT yang sibuk bekerja di ladang. Pak Kades, Sujoko, kepala desa yang karismatik, berusia 45 tahun. Sudah beristri, tetapi diam-diam menyimpan rasa terhadap Wati. Suratman, suami Wati, pria sederhana dan jujur. Tidak pernah mencurigai istrinya. Wati duduk di kursi kayu dengan jari-jarinya saling bertaut. Napasnya terasa berat. Sujoko berdiri di hadapannya, tangan di saku, matanya menatap penuh arti. "Aku nggak bisa lama-lama, Pak." Suara Wati lirih, matanya menatap pintu seolah takut ada yang mengintip. Sujoko mendekat, satu tangannya bertumpu di meja. "Kamu masih takut? Bukannya kita sudah terlalu jauh buat mundur, Wati?" Wati menggigit bibir. Sudah 3 bulan hubungan terlarang ini berlangsung. Berawal dari kunjungan ke rumah Sujoko untuk urusan bantuan warga, lalu berlanjut ke pesan-pesan rahasia, hingga akhirnya malam-malam penuh desah di rumah kosong dekat sawah. Suratman gak curiga, tanya Sujoko pelan. "Enggak, dia terlalu sibuk," jawab Wati menunduk. Sujoko menghela napas, lalu menangkup wajah Wati dengan kedua tangannya. "Aku bisa kasih kamu lebih dari dia, Wati. Kamu tinggal bilang." Wati menggeleng cepat. "Jangan, Pak. Kita nggak boleh seperti ini terus." Sujoko menatapnya dalam, lalu bibirnya mendekat ke telinga Wati. "Tapi kamu tetap datang malam ini." Wati menahan napas saat Sujoko mengecup pelipisnya, lalu turun ke leher. Tangannya mencengkeram ujung kebaya, tubuhnya menegang antara pasrah dan dosa. Tiba-tiba, pintu kayu berderak. Langkah kaki berat terdengar di luar. Wati langsung terduduk, sementara Sujoko menoleh cepat. "Pak Kades, sampeyan di dalam?" Suara berat itu memecah malam. Suara yang sangat dikenali Wati. Suratman. Wati merasakan jantungnya hampir berhenti berdetak. Tatapannya langsung beralih ke Sujoko, yang wajahnya mendadak tegang. "Pak Kades!" Panggil suara di luar lagi, lebih keras kali ini. Sujoko bergerak cepat. Dengan isyarat tangan, dia menunjuk ke bawah meja besar di sudut ruangan. Wati paham maksudnya. Tanpa suara, ia merunduk dan menyelinap masuk ke kolong meja, menahan napas. Sujoko menghela napas panjang, merapikan kemejanya, lalu berjalan ke pintu dan membukanya sedikit. Di luar, Suratman berdiri dengan wajah sedikit lelah, tetapi matanya tajam. "Loh, Suratman, ada apa malam-malam begini?" Sujoko berusaha terdengar santai, meski dadanya berdebar. Suratman menggaruk kepala, lalu mengintip ke dalam ruangan. "Maaf ganggu, Pak. Saya cuma mau tanya soal bantuan pupuk. Kata orang-orang, Pak Kades lagi di balai desa, jadi saya langsung ke sini." Sujoko menahan napas, sadar betul bahwa Wati hanya beberapa jengkal dari kaki mereka. Jika Suratman masuk lebih jauh, semuanya bisa berantakan. "Oh alah, soal itu." Sujoko menarik napas, lalu menepuk bahu Suratman. "Besok pagi saja kita bahas di kantor desa. Sekarang sudah malam, saya juga mau pulang." Suratman mengangguk pelan, tetapi matanya masih menyapu ruangan. "Pak Kades sendirian?" tanyanya tiba-tiba. Dari bawah meja, Wati bisa melihat kaki suaminya bergerak, mendekati ambang pintu. Jantungnya seperti akan meledak. "Iya, sendirian," jawab Sujoko cepat. "Memangnya kenapa?" Suratman mengangkat bahu. "Tadi saya pulang dari ladang, terus mampir ke warung Embok Rini. Katanya, ada perempuan masuk ke balai desa sebelum saya datang." Sujoko merasakan darahnya berdesir dingin. Ia tertawa kecil, mencoba terdengar wajar. "Ah, itu tadi Bu Lurah, masak nggak kenal?
dia bawain saya bekal. Suratman mengangguk ragu. Oh gitu. Hening sesaat. Di bawah meja, Wati mulai berkeringat dingin. Lututnya terasa gemetar. Kemudian, tanpa diduga, Suratman mencondongkan tubuhnya sedikit ke dalam. Matanya menyipit. Baunya beda, gumamnya pelan. Sujoko tersentak. Maksudmu? Suratman mengangkat dagu. Istriku biasa pakai minyak wangi melati. Saya kenal betul baunya. Suasana mendadak menegang. Sujoko mencoba mengatur napasnya. Sementara Wati nyaris tak bisa menahan ketakutan yang melilit tubuhnya. Suratman menatap Sujoko lekat-lekat, lalu tanpa peringatan, ia melangkah masuk ke dalam ruangan. Wati membekap mulutnya sendiri, menahan napas sekuat tenaga. Lututnya gemetar hebat. Jika Suratman bergerak sedikit lagi, dia pasti akan menemukannya di bawah meja. Sujoko langsung menghalangi langkah Suratman, menepuk bahunya dengan cengkeraman sedikit lebih kuat. Suratman, kamu capek ya? Mungkin hidungmu saja yang salah cium. Suratman mengerutkan dahi, lalu menghirup udara dalam-dalam. Bau melati masih samar-samar menguar di ruangan kecil itu. Wati memang selalu memakai minyak wangi yang sama. Pak, maaf, saya boleh duduk sebentar? Tanyanya tiba-tiba. Sujoko tertegun, ia menelan ludah. Ya. Duduk saja. Jawabnya, meski di dalam hati ia mengutuk keputusan itu. Suratman berjalan santai ke arah meja tempat Wati bersembunyi. Ia menarik kursi kayu dan duduk dengan berat, membuat meja berguncang sedikit. Di bawah, Wati hampir terpekik. Lututnya tersentuh kaki suaminya. Jantungnya serasa hendak copot. Sujoko buru-buru duduk di seberang, berusaha mengalihkan perhatian. Jadi soal pupuk itu, nanti aku pastikan semua dapat bagian ya. Kamu jangan khawatir. Suratman menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu melirik ke bawah meja. Wati menahan napasnya lagi. Pak, Suratman berkata pelan, matanya menyipit. Tadi saya lewat sawah dekat rumah kosong di ujung desa. Sujoko mengangkat alis. Terus, tahu nggak, saya lihat sesuatu. Ruangan mendadak sunyi, Wati makin menggigit bibirnya. Suratman mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya semakin pelan. Saya lihat bayangan 2 orang keluar dari rumah itu. 1 perempuan, 1 laki-laki. Perempuan itu jalannya tergesa-gesa. Saya kenal betul cara jalannya. Sujoko tersenyum tipis, mencoba tetap tenang. Mungkin warga biasa kali. Suratman tersenyum miring. Mungkin. Lalu, tanpa aba-aba, ia menjatuhkan sesuatu ke lantai. Koin logam. Wati refleks menggerakkan kakinya. Sedikit saja. Suratman mendengar suara gesekan halus itu. Seketika, senyumnya lenyap. Ia langsung membungkuk, meraih koinnya, dan di saat itulah matanya bertemu dengan mata Wati di bawah meja. Hening. Wati merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Sujoko menahan napas. Suratman diam. Matanya menajam, seolah sedang mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Lalu, perlahan, ia duduk tegak kembali. Wati tetap membeku di bawah meja. Sujoko, yang masih belum tahu apa yang terjadi, merasa ketegangan semakin mencekik. Lalu, Suratman berdiri perlahan. Dengan suara dingin ia berkata, Pak Kades, saya lupa, istri saya ada di rumah enggak ya? Sujoko tersentak. Wati di bawah meja langsung merasa darahnya membeku. Tanpa menunggu jawaban, Suratman berjalan menuju pintu. Tapi sebelum keluar, ia berhenti sejenak, lalu berkata, pelan, saya pulang dulu Pak, mungkin nanti saya bakal balik lagi, tapi nggak sendirian. Pintu tertutup. Dan Wati hampir pingsan di tempat. Sujoko langsung berdiri dan berjalan ke pintu, mengintip keluar. Sosok Suratman semakin menjauh, langkahnya berat, tetapi ada sesuatu dalam caranya berjalan yang membuat dada Sujoko terasa sesak, seperti seseorang yang sedang menahan bara dalam dirinya. Dia tahu. Suara Wati lirih dari bawah meja. Sujoko menoleh dan menatapnya. Wati perlahan keluar dari persembunyiannya.
Wajahnya pucat. Dia tahu, Pak. Ulangnya nyaris berbisik. Sujoko mengusap wajahnya kasar. Ia tahu tak mungkin lagi mengelak. Suratman bukan orang bodoh. Kalau dia pergi tanpa ribut-ribut, itu artinya dia sedang menyusun sesuatu. Dengar, Sujoko menggenggam lengan Wati erat. Kamu pulang sekarang. Bertingkahlah seperti biasa, seakan nggak ada yang terjadi. Kalau Suratman nanya, kamu bilang habis dari rumah ibumu. Wati menggeleng cepat, tubuhnya gemetar. Pak, dia nggak bakal percaya. Aku lihat caranya tadi. Dia nggak marah, nggak teriak, tapi matanya. Wati menggigit bibirnya, suaranya tercekat. Aku takut, Pak. Sujoko menarik napas panjang. Kalau dia berani macam-macam, aku yang hadapi. Wati menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Maksudmu? Sujoko meraih dagunya, menatapnya dalam. Aku bisa buat kamu aman, Wati. Kalau kamu mau. Wati mengerjap, jantungnya berdebar keras. Ia tahu maksud perkataan Sujoko. Jika ia memilih tetap bersamanya, maka hanya ada satu jalan keluar. Dia harus meninggalkan Suratman. Tapi aku masih cinta dia. Potong Sujoko, suaranya rendah. Wati terdiam. Bukan soal cinta. Ini tentang rasa bersalah, tentang dosa yang sudah ia perbuat, tentang sesuatu yang sejak awal tak seharusnya terjadi. Tapi semuanya sudah telanjur. Tiba-tiba dari luar, suara langkah kaki cepat terdengar. Seseorang berlari di jalanan desa yang sepi. Lalu, sebuah suara lain menyusul teriakan keras dari kejauhan. Pak Kades, Pak Kades. Wati dan Sujoko sama-sama terlonjak. Seorang pemuda desa muncul di depan balai desa, wajahnya panik. Pak Kades, ada yang berkelahi di rumah Suratman. Warga udah ngumpul, cepat ke sana. Dada Wati langsung berdegup kencang. Sujoko menatapnya, lalu tanpa berpikir panjang, menggenggam tangannya erat. Ikut aku. Wati menggeleng kuat. Pak, enggak. Tapi Sujoko tak peduli. Dengan tatapan tajam, ia menarik Wati keluar dari balai desa dan bergegas menuju sumber keributan, ke rumah Wati dan Suratman. Karena ia tahu, malam ini segalanya akan berubah. Jalanan desa yang biasanya sepi kini penuh dengan bisik-bisik warga. Obor-obor menyala di beberapa sudut, menerangi wajah-wajah penasaran yang berdiri di depan rumah Suratman. Di teras rumah kayu itu, dua pria sedang dilerai oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Suratman, bajunya kusut, wajahnya memerah, menahan emosi. Lawannya adalah seorang lelaki muda bernama Parjo, adik sepupu Wati, yang tampak sama marahnya. Sujoko dan Wati baru saja tiba ketika suara Suratman meledak. Jangan ikut campur, Jo. Ini urusan laki-laki. Parjo mengusap sudut bibirnya yang berdarah, menatap Suratman dengan mata penuh kebencian. Kamu pikir aku nggak tahu? Aku sudah curiga sejak lama. Kamu sengaja diam, tapi hatimu mendidih kan? Makanya malam ini kamu panggil aku buat kasih tahu aib istrimu sendiri. Wati terhuyung mundur, dadanya bergemuruh. Masya Allah, bisiknya, nyaris tak percaya. Sujoko langsung menegang. Maksudmu apa, Jo? Parjo tertawa miring. Pak Kades, saya kasihan sama Suratman. Dia itu bukan orang bodoh. Dia tahu istrinya main belakang. Dan orang yang dia lawan ini bukan laki-laki sembarangan kan? Mata semua orang beralih ke Sujoko. Warga mulai berbisik-bisik, tatapan mereka dipenuhi kecurigaan. Sujoko mengepalkan tangan, rahangnya mengeras.